Oke, sekarang kita kembali lanjut ke lab 4 ya. Kemarin lab 4 berhenti sampai di list. Sekarang kita mau bahas tentang set, yaitu koleksi lain atau collection lain yang bisa dipakai di Java. Dan kenapa harus pakai set? Nanti saya akan jelaskan di video ini. Tapi sebelum itu saya ingin jelaskan tentang solusi ya, solusi di coding challenge yang sebelumnya. Yang sebelumnya saya minta teman-teman untuk membuat database customer, terus nanti akan bisa di search by ID-nya 101, terus muncul dapat nama customernya. Kalau by ID berarti itu ID itu selalu unik. ID itu kalau di kita itu seperti KTP ya. Jadi satu KTP itu pasti hanya dimiliki oleh satu orang. Jadi di sini nanti ketika saya search by ID itu bukan retrieve sebagai list. Jadi saya tidak mau mendapat hasil sebagai list, tapi harus single result. Gimana codingnya? Kita lihat di sini. Yang pertama, saya membuat kelas yang namanya customer, memiliki tiga properti, ada ID, name, dan role. ID di sini saya memakai long, seperti saya jelaskan ini. Kenapa saya memakai long? Karena aplikasi itu akan selalu berkembang. Jika kita memakai integer, takutnya nanti itu tidak cukup. Kalau kapasitas long itu lebih besar dari integer, kenapa itulah saya memakai long. Terus saya kasih nama. Di sini juga memiliki role. Role-nya itu ya kerjanya dia sebagai posisinya sebagai apa. Terus yang pertama kita bikin customer database. Yang di sini ya. Ini di sini saya bikin dua customer di sini. Misalnya di sini kerjaannya si customer ini sebagai supervisor, sementara yang satunya Tukijo itu sebagai CEO. Nah, terus di sini ada sedikit beda ya. Saya kasih ke teman-teman. Ini shortcut ya, maksudnya kalau kita membuat seperti ini itu terkesan panjang codingnya. Jadi kalau kita bisa memakai arrays ya, arrays. Nah, ini juga provided dari Java juga di sini. Java util juga. Jadi tinggal satu baris saja di sini, satu baris code. Tidak perlu mendefinisikan 3 baris code seperti ini. Teman-teman mau pilih yang mana? Tidak ada masalah. Teman-teman bisa pakai ini kalau familiar, atau bisa pakai ini kalau ingin lebih ringkas. Setelah saya memiliki data customer, saya ingin mencari data customer yang ID-nya tadi 101, oke? Nah, di sini saya ekspektasinya single result. Di sini saya kasih nama database-nya list dari customers, terus stream. Nah, ini uniknya. Di sini find first. Find first ini juga lambda expression di Java 8. Kalau teman-teman baca di sini, dia akan return apapun yang pertama kali ketemu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita memiliki di sini ada programming, ada 2 title yang memiliki kata programming. Nanti kalau kita memakai find first berarti yang pertama kali yang ketemu berarti Java di sini, Java programming. Kembali ke customer ini, terus find first baru kita filter. Filter memakai filter apa? Kondisinya di sini apa? Kondisinya di sini yaitu ID-nya sama dengan 101. Setelah itu baru get. Oke. Get ini akan menghasilkan satu objek saja. Jadi jika tidak ketemu, maka dia akan throw exception. No such element exception. Oke. Apa itu exception? Exception nanti akan dijelaskan juga di object oriented ya. Bagian dari object oriented. Oke. Itu solusi dari saya. Kalau kita run, hasilnya seperti ini. Nah, oke, sekarang kita kembali ke pembahasan yang tadi. Saya akan jelaskan tentang set. Oke, kenapa memakai set? Oke, untuk contoh mungkin kita akan kasih contoh di sini simple app ya. Simple app. Lebih mudah menjelaskan di sini. Kenapa kok kita memakai set? Oke. Sekarang saya contohnya membuat list of string ya di sini ya. Di sini misal data code misalnya
postcode. Ini misalnya gini, postcode. Ini kalau kita memakai list, kita pakai string apa? Oh, nggak usah pakai integer aja ya. Integer. As list, misalnya di sini 1001, 1002, 1003. Tapi di sini ada kesalahan lagi, misalnya 101, kita masukkan lagi. Oke. Nah, di sini ada 4 elemen. Oke. Ada 4 elemen dengan 2 elemen yang memiliki nilai yang sama, yaitu ini. Kalau kita print sysout, di sini sysout postcode-nya memiliki berapa, size-nya, get size, size. Kalau kita run ada 4. Oke. Kalau kita for each, di sini muncul satu-satu apa aja. Integer ini salah ya, kita kasih nama postcode. Name variable itu penting ya, karena nanti yang baca code ini penting. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman sudah coding sudah semakin banyak, code-nya semakin banyak juga, itu kalau namanya itu tidak bagus, teman-teman sendiri yang akan bingung membaca code-nya teman-teman sendiri. Selain itu, nanti kalau teman-teman bekerja dengan orang lain, kalau orang lain itu membaca code-nya teman-teman, itu akan lebih mudah jika naming-nya itu bermanfaat atau lebih menggambarkan dari variabel itu sendiri. Kalau kita run di sini 101, 02, 1. Nah, di sini ada problem. Kalau di sini misalnya requirement-nya, saya tidak ingin menampilkan, saya tidak ingin mempunyai data yang duplicate. Misalnya di sini, ini mungkin gambarannya hanya 4 data. Bagaimana kalau ribuan? Bagaimana kalau jutaan data? Nah, itu harus koleksi satu-satu, harus difilter satu-satu untuk duplicate. Itu sangat melelahkan. Itulah kenapa di Java itu ada yang namanya set. Kalau kita kasih di sini unique postcode, di sini ada namanya hash set. Kita tidak perlu define ini. New hash set. Oke. Kita coba add persis seperti value yang ada di sana. Atau kita juga bisa langsung add value. Jadi di sini unique postcode add all postcode. Oke, kita print di sini. Ini kita kasih jeda untuk membedakan. Jedanya kita taruh di atas saja. Taruh di sini. Oke, kita loop for each untuk menampilkan satu-satu datanya. Unique postcode, namanya postcode. Kita sysout. Postcode. Kita print postcode. Oke. Kita bandingkan hasilnya. Nah, jika teman-teman perhatikan, di sini ada 4. Tapi di sini ketika memakai set, itu otomatis difilter oleh set. Nah, itu kelebihan dari set ya. Set itu tidak mengizinkan record di dalam koleksi set itu memiliki record yang sama, yang duplicate. Jadi dia hanya untuk unique. Jika teman-teman baca Java documentation di sini, tell that all constructor must create set that contains no duplicate elements. Jadi tidak ada elemen yang duplicate. Itu kelebihan dari set. Tapi ada juga kekurangan dari set. Kalau di list
kita bisa memakai gini, get by index ya, misalnya ini indeksnya 2, kita langsung tahu ini objek apa gitu. Nah, kita coba, kita print apakah objek kedua dari sini. Sorry, ini harus kita cut, kita buang di sini. Oke, kita run. Get kedua itu ini, kita kasih separator ya biar memudahkan teman-teman membaca. Separator di sini. Oops. Save, run 103. Tapi kalau set itu tidak bisa begitu, tidak bisa di get by ID. Sorry, sys out. Unique postcode get. Nah, dia tidak ada. Jadi dia tidak ada opsi untuk mendapatkan by ID. Itu mungkin nggak tahu apakah itu kekurangan atau apa, tapi menurut saya itulah salah satu perbedaan antara list dan set. Jadi begitu ya. Jadi itu semua tergantung dari requirement yang teman-teman miliki. Kalau requirementnya teman-teman itu mengharuskan harus tidak ada unique value dalam sebuah data koleksi Anda, koleksi teman-teman, maka teman-teman bisa memakai set. Tapi kalau koleksinya itu boleh ada nilai duplicate di dalam situ, di dalam koleksinya itu, teman-teman bisa memakai list. Oke. Mungkin sekian dulu pertemuan untuk set. Lab 4 ini lumayan panjang ya, koleksi ini memang banyak. Jadi yang pertama saya sudah jelaskan tentang array, terus dan juga list, dan sekarang saya sudah jelaskan tentang set. Untuk lab 4 yang terakhir nanti akan saya jelaskan tentang map. Apa itu map? Ikuti saja di video berikutnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.